Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi asam dan basa. Oke, kita masuk ke teori asam basa. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Senyawa asam pada umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Jika zat HX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa HX dalam air adalah sebagai berikut. HX menjadi atau terurai menjadi ion AH+ ditambah X amin. Keterangannya adalah A adalah valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul senyawa asam mengalami reaksi ionisasi. Contohnya, HCl ya akan terurai menjadi H+ ya ditambah Cl-. Lalu H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Berikutnya adalah CH3COOH terionisasi menjadi H+ ditambah CH3COO-. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan mengenai pengertian basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Jika LOHB adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa LOHB dalam air adalah sebagai berikut. LOHB menjadi terionisasi Lb+ ditambah BOH-. Senyawa NH3 merupakan senyawa kovalen polar, tetapi bersifat basa karena dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Reaksinya adalah NH3 ditambah H2O, ya. Fase NH3 adalah aqua, H2O adalah liquid, ya akan menjadi NH4+ ditambah OH-, ya. Untuk zat basa yang lain, misalkan NaOH, ya, akan terurai menjadi Na+, ya, ditambah dengan OH-. Ya, contohnya lagi adalah misalkan MgOH2 akan terurai menjadi Mg2+ ditambah dengan 2OH-. Sekarang lagi adalah aluminium hidroksida akan terionisasi menjadi Al3+ ditambah dengan 3OH-. Begitu. Kita lanjutkan ke teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Nah, teori asam basa Arrhenius tidak bisa menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang tidak mengandung air. Kelemahan ini diatasi menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry.
Teori ini bisa menjelaskan sifat asam basa larutan dengan jenis pelarut yang bermacam-macam. Bronsted-Lowry menjelaskan basa adalah spesi atau ion yang dapat memberikan ion H+, atau disebut juga sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah spesi yang dapat menerima ion H+, atau disebut sebagai akseptor proton. Ya. Jadi di sini asam sama dengan donor H+, basa sama dengan akseptor H+. Nah, kita lihat contoh misalkan HCl ditambah H2O, ya, menjadi H3O+ ditambah Cl-. Nah, di sini HCl memberikan ion H+ kepada H2O, ya, sehingga H2O nantinya menjadi H3O+. Begitu ya. Nah, sehingga dikarenakan HCl bertindak sebagai pemberi H+, maka HCl bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa. Begitu. Nah, dikarenakan nantinya HCl ya ditambah H2O menjadi H3O+ dan Cl-, maka terdapat pasangan asam dan basa konjugasi ya yang selisihnya sebesar H+. Jadi HCl bisa diuraikan lagi menjadi H+ ditambah Cl-, sehingga HCl adalah asam dan Cl- adalah basa konjugasinya. Nah, sedangkan H2O yang tadinya bertindak sebagai basa, ya maka akan memiliki asam konjugasi H3O+, karena mereka berdua berselisih H+, begitu. Oke, sekarang kita lihat pengertian pasangan asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi ya. Jadi, asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya disebut sebagai basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam disebut sebagai asam konjugasi. Jadi contoh seperti yang tadi, HCl ditambah H2O, ya, HCl bertindak sebagai asam, ya, dan H2O bertindak sebagai basa, akan menjadi H3O+ ditambah Cl-. Nah, HCl adalah zat asam, ya, di mana setelah HCl melepaskan atau mendonasikan protonnya, maka menjadi Cl-, ya, sehingga Cl- disebut basa konjugasi. Sedangkan H2O setelah menerima H+ menjadi H3O+, sehingga H3O+ disebut sebagai asam konjugasi. Berikutnya kita mempelajari teori asam basa Lewis ya. Nah, Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Kelebihan definisi asam basa Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3, sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Nah, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Ya. Nah, NH3 memberikan pasangan elektron ke BF3. Sehingga NH3 disebut sebagai basa karena bertindak sebagai pemberi elektron. Sedangkan BF3 sebagai penerima elektron disebut sebagai
asam. Nah, pasangan elektron ini akan dipakai mereka berdua ya sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, begitulah pengertian teori asam basa Lewis. Kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, menurut teori asam basa Arrhenius, zat dikatakan asam jika jawabannya adalah A. Dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa dalam air menghasilkan ion OH-. Nomor 2. Di antara larutan-larutan berikut, larutan manakah yang merupakan larutan basa? Nah, menurut Arrhenius, yang merupakan larutan basa adalah zat yang bila berada dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, di sini NaOH jika berada di dalam air akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Nah, sehingga NaOH bertindak sebagai basa. Ya, larutan basa begitu. Nomor 3, dalam reaksi NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O+, pasangan asam basa konjugasi adalah, nah di sini kita lihat, NH4+ dan NH3 berselisih satu buah H, ya, karena NH4+ memberikan asam, ya, ke H2O, maka NH4+ bersifat sebagai asam. Karena NH4+ telah melepas satu buah H menjadi NH3, maka NH3 disebut sebagai basa konjugasi. Ya. Sedangkan H2O, ya, yang menerima satu buah H+ dari NH4+, maka ini disebut sebagai basa. Ya. Sedangkan H2O yang telah menerima satu buah H menjadi H3O+, disebut sebagai asam konjugasi. Sehingga yang merupakan asam dan basa konjugasi adalah asam adalah NH4+, ya, dan basa konjugasi adalah NH3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 4. Menurut teori asam basa Lewis, sifat H2O dalam reaksi H2O ditambah CO2 menjadi H2CO3 adalah, nah di sini kita bisa melihat gambar ikatannya, ya. H2O bertindak sebagai pemberi pasangan elektron pada C, sehingga disebut sebagai basa. Ya. Karena memberikan elektron, ya. Jadi H2O bertindak sebagai basa karena memberikan elektron. Berikutnya nomor 5. Di antara spesies berikut, manakah yang tidak berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry? Nah, menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah pendonor atau pemberi satu ion H+, ya, pada basa. Oke. Sehingga tentunya zat yang bertindak sebagai asam karena dia harus memberikan satu ion H+, maka zat tersebut tentunya harus memiliki atom H, begitu. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan kelima pilihan tersebut, ya, hanya pilihan D yang tidak punya atom H, ya, maka itu jawabannya.
Kalau dia tidak punya atom H, bagaimana dia bisa memberikan ion H+ kepada basa? Maka zat CO32- tidak bisa berlaku sebagai asam. Oke? Nah, tambahan ya. Kalau yang bertindak sebagai basa pada Bronsted-Lowry itu adalah zat yang menerima ion H+ dari asam, begitu ya. Oke, untuk materi mengenai teori asam dan basa kita sudahin sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran asam dan basa berikutnya pada bagian 2. Oke, sampai jumpa. Semoga materi ini dapat membantu Anda lebih memahami pelajaran di sekolah. Sampai jumpa.